kalau sekuat apapun kita atau sekuat apapun unionnya tadi gitu kan, yang paling penting itu menurut Bang kemampuan kita beradaptasi, Boy. Ya. Soalnya kalau kita bayangkan dulu yang paling kuat di bumi dinosaurus, gede gitu kan, powerful. Terus ada mamalia kecil-kecil kayak marmut tadi yang akhirnya berevolusi gitu kan. Tapi yang dinosaurus nggak bisa beradaptasi. Iya, betul. Yang mamalia tadi bisa. Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di Ceritain episode terbaru bersama saya Boy Chandra. Kali ini saya akan nostalgia sama salah satu senior saya di kampus. Jadi kita tuh dulu ada UKM namanya UKKPK, Unit Kegiatan Komunikasi dan Penyiaran Kampus. Ada abang-abangan yang sering tidur di kampus dan saya terpengaruh oleh beliau, Bang Apis. Sehat, Bang? Assalamualaikum, Boy. Waalaikumsalam. Kita udah ketemu udah berapa lama, Bang? Nggak ketemu. Udah nggak, terakhir tahun kemarin ya? Di tempat mie itu ya? Ya, tempat mie. Nggak tahun kemarin. Awal-awal pandemi kayaknya ya? 2 tahun berarti? 2 tahun berarti. Pandemi time skip ya? Iya, pandemi. Di situ yang nggak ada lagi. Kemarin sempat ke Steba nyari Boy, tapi Boy nggak ada. Saya di sebelahnya, Bang. Ada lihat kemarin? Ada si Kori bilang waktu itu, karyawan gitu. Bang bilang. Oke, Bang Apis ke Pokis katanya. Terus aku kebetulan lagi di forestry-nya sebelah kan. Oke, siap. Gitu. Siap. Belum jodoh. Belum Sekarang jodoh. baru jodoh. Baru jodoh. Jodoh harus direncanakan. Iya kan? Oke, buat para jomblo. Harus direncanakan. Nggak bisa ditunggu. Oke. Harus diusahakan. Aduh, jadi Bang, nostalgia. kesehatan. Kesibukan apa sekarang, Bang? Tunggu, yang grogi bukan hanya Abang ya? Boy juga? Iya. Padahal kita dari radio ya. Iya, radio kan audio, sekarang ada video. Iya, ada agak videonya, gimana betul. Jadi apa tadi? Kesibukan Iya, sehari-hari kesibukan. apa sekarang? Sebagai desainer dan kreatif director di studio kreatif. Dan studionya alhamdulillah dimiliki sendiri, namanya Muse. Muse ya? Ini juga ini ya, waktu itu udah pindah-pindah studio juga ya? Pindah studio hanya lokasi. Kalau untuk nama studionya udah sejak 2017-an. Emang itu? Iya, Muse. Oh, dulu itu juga? Iya. Lupa saya, Bang. Ya, pada dasarnya brand Muse pun pada zaman di awal-awal tadi juga masih belum besar dan juga belum dibutuhkan. Gitu. Selama yang ngerjainnya masih si Apis gitu, orang oke-oke aja gitu. Kira-kira begitu. Oh, kalau dulu brandnya lebih ke Apisnya ya? Iya, walaupun Muse-nya udah di. Walaupun ngerjainnya di studio ya? Jadi sempat saya vakum dari Muse, tapi yang klien tadi tetap nyari si Apis malahan. Iya, gitu. iya. Setelah balik lagi ke Muse ya tetap jalan sampai sekarang. Jadi Bang Apis ini graphic designer. Graphic designer. Graphic designer. Tapi backgroundnya bukan background kuliahnya adalah manajemen dan organisasinya UKKPK waktu itu. Notabene-nya adalah Radio, penyiaran ya, dan penyiaran. komunikasi verbal. Sekarang kan komunikasi visual. Ya, betul. Graphic designer gitu kan. Ya. Ini dikembangin nih. Ya. Dasarnya dulu nih, alasnya dulu. Kalau untuk tertarik di dunia visual emang udah lama ya, pas SMA gitu pengennya masuk IKJ. Pas SMA? Iya. Oke. IKJ mau ambil sinematografi karena suka lihat film pasti gitu kan, tapi tariknya itu terbersit karena visual lihat iklan. Ya? Iklan biasa orang nonton kan, ketika iklan di skip atau malas atau apa. Kalau siapa kebalik. Malah Bang nontonnya nonton iklan. Tapi ya, zaman dulu iklan-iklan kreatif itu masih luar biasa ya dibandingkan yang sekarang. Tambah lagi dulu juga masih ada namanya Citra Pariwara. Ditayangkan di TV, sekarang masih ada acara itu tapi kan nggak ditayangkan ya. Berarti Abang kayaknya suka iklan-iklan Thailand nih kayaknya. Oh, awal-awalnya ya, tapi karena sekarang udah kayak mainstream ya. Oh, udah terlalu banyak yang lucu ya. Tapi ya untuk style editing sebuah video itu kalau memang kayak iklan-iklan Thailand tuh yang
pace-nya cepat ya. Tapi kalau yang dramatis atau yang agak-agak pelan-pelan, sedih-sedih gitu agak kurang biasanya. Iya. Itu kan masalah selera tadi gitu kan. Nah, tapi balik tadi yang SMA. Ya. Pengen IKJ tapi karena situasi ekonomi yang tidak memungkinkan waktu itu, akhirnya udahlah, penting kuliah aja dulu gitu. Ya, yang penting kuliah aja dulu. Sama kita, Pak. Kalau Bu aslinya mau masuk apa? Aku aslinya mau masuk sastra Indonesia. Oke. Tapi daftar. Terus? Nggak keterima. Sastra Indonesianya waktu itu nggak terima saya. Karya yang menjawab sekarang kan? Ya. Alhamdulillah. Tapi, apa ya, kayaknya impian dalam diri itu nggak bisa dibunuh kan? Yes. Walaupun kuliahnya di manajemen pendidikan, ujung-ujungnya nulis aktifnya juga. di sastra lah. Ya, betul. Oke. Berarti abang waktu itu, kita dari kampus yang sama, di Universitas Negeri Padang. Jadi saya cerita dulu nih, ketemu Bang Apis ini di organisasi UKKPK. Beliau ini adalah orang yang berdikari sendiri-sendiri aja. Iya kan? Kalau bahasa sekarang introvert ya? Iya, Ansos, sosiopat. Iya. Jadi kita tuh di UKM, saya tuh selalu ketemu sama Bang Apis ini malam-malam, keseringan. Kalau siang saya nggak tahu dia kemana malah. Kayaknya nggak masuk kelas juga kayaknya. Pacaran ya. Oh ya, pacaran. Pergi main ya. Jadi kalau malam kita ketemu tuh, dan dia adalah orang yang menguasai komputer UKM malam hari. Karena nggak ada yang pakai. Karena dia doang yang malam. Nah, di komputer itulah belajar desainnya dulu. Iya. Gitu. Iya. Jadi ya karena tadi balik yang asal masuk aja. Alhamdulillah diterima di manajemen UNP. Akhirnya masuk di organisasi tadi. Nah, karena emang suka visual sejak dulu, emang suka gambar-gambar juga, walaupun kemampuan gambar saya gitu-gitu aja. Nah, adanya komputer itu, lihat ketua Bang Awang. Iya, Bang Awang. Bang Awang kan bikin spanduk manual ya? Konvensional ya, manual. Cocok kayak gitu. Tapi bikin malnya tadi menggunakan software yang ada di komputer gitu. Jadi ketika lihat beliau seperti itu juga dipelajari, loh enak ya? Karena awalnya memang suka gambar tadi. Sekarang ada format gambar yang sebelumnya udah biasa main Paint juga, Paint tahu kan? Iya. Yang paling dasar ya? Yes. Ketika ketemu dengan Corel Draw, Photoshop, itu jadi lebih banyak bisa mengekspresikan apa yang ada di kepala. Akhirnya didalami dan alhamdulillah sekarang jadi sumber penghasilan. Jadi bagian hidup malah ya? Jadi jalan hidup. Malah manajemennya nggak bisa diapa-apain sekarang. Ya ada manajemennya kan bikin perusahaan. Bikin perusahaan sendiri. Ya, tetap ada dong Pak, walaupun kalau dicari benang merahnya mungkin enggak ya. Alam bawah sadarnya tetap sebenarnya, walaupun nggak kerja di kantoran yang memerlukan jurusan kayak gitu. Jadi bikin kantor sendiri. Tapi kalau dilihat hubungannya dengan desain grafis ya, itu emang kita nggak bisa lepas sebenarnya dengan yang manajemen dan bisnis tadi gitu. Betul. Ini beda dengan yang fine art yang seni murni gitu kan. Kita berada di tengah-tengahnya tadi. Iya, ada negosiasinya. Ada red card-nya segala macam. Bukan ke sana, Boy. Bukan ke sana. Bukan ke situ. Itu benar. Iya, itu benar. Bahkan kalau secara ego pribadi ya, soalnya lebih suka bikin pekerjaan tadi itu gak harus mikirin itulah. Iya. Pengennya kalau bisa ya duit tadi itu udah aman gitu kan. Jadi kita fokus bikin karya. Kan karya desain grafis tadi seperti yang bilang tadi, ini perpaduan antara adanya seni dan bisnis. Iya. Kalau seni murni mungkin kita lebih ekspresikan diri kita aja. Iya, full. Makin bisa kita mengeluarkan ciri khas kita, itu makin bagus jadinya, gitu kan. Sedangkan kalau bisnis, mereka nggak peduli dengan adanya ya artnya seperti apalah gitu kan. Mau yang surrealis, mau yang asal-asal aja, mau gaya dada atau gaya Bauhaus, serah gitu kan. Yang penting produk gua kejual. Iya. Yang penting ini sesuai dengan brand gua gitu. Iya. Iya. Nah, desain grafis berada di tengah-tengah tadi. Jadi kalau bagi Bang pribadi merumuskannya ya, ini maaf kalau salah, saya hanya praktisi bukan akademisinya. Iya.
Ada 3 unsur yang perlu diperhatikan dalam desain tadi. Pertama itu estetika, fungsi. Yang berikutnya itu apa? Aduh, kok jadi lupa ya. Estetika, fungsi, satu lagi ego mungkin. Ya gitu deh. Jadi ini ya Bang ya. Akhirnya dengan masuk ke sini Abang berdamai dengan pilihan orang lain kan? Iya, kita jadi penengah. Jadi penengah ya. Banyak ditampilkan dalam materi-materi artikel-artikel desain grafis kita sebagai problem solver. Iya, iya. Jadi audiens kita yang mau kita tuju, mereka butuh sebuah tampilan yang enak dilihat. Kalau yang klien tadi dia butuh yang berkarakter, biar brandnya kuat. Nah, kita harus bisa menyatukan tadi. Ya, sering terjadi gitu kan, kalau kita terlalu ego dengan diri kita hanya bikin karya yang terlihat indah, tapi kadang-kadang pesannya nggak sampai. Iya, betul. Atau malahan karakter perusahaannya jadi nggak kelihatan gitu. Iya, betul. Itulah karya yang salah sebagai desain grafis. Iya. Tapi sebagai fine art itu oke. Bagus dong. Bagus. Karena kalau kata seniman sih nyawa senimannya di situ. Bener. Tapi ketika desain grafis orang nggak butuh nyawanya. Orang butuh pesan. Ya ada nyawanya, tapi orang fokusnya malah pesannya sampai atau enggak. Ya karena komunikasi visual ya, tadi. karena komunikasi tadi ya. Jadi ada goals-nya, ya goals tadi itu dibentuk oleh adanya ya supply and demand lah gitu kan. Marketnya seperti ini, artwork yang cocok seperti ini, perusahaannya seperti ini, ya kita harus bisa berikan tengah-tengahnya tadi gitu. Bang, kita nostalgia Bang ya. Ini udah jauh. ini penting. Karena gini, ini seingatku Bang ya. Seingatku Abang Apis ini adalah desain grafis pertamanya UKKPK yang digital. Oke. Ya? Iya. Dan itu benar-benar dieksploitasi habis-habisan sama organisasinya. Oke. Iya kan? Oke, terus? Dieksploitasi lah. Pokoknya apapun acara, minta tolong Bang Apis, gitu-gitu. Bahkan UKM lain pun gitu ya. Nah, itu secara mental secara mental kerja itu menguntungkan untuk Abang hari ini atau gimana? Menguntungkan pastinya gitu kan. Soalnya ini mutlak makin banyak latihan, kita bakal makin lebih bagus gitu kan. Nah, di zaman itu Abang juga masih naif. Naifnya karena fokusnya lebih ke artwork seperti itu. Iya. Belum memikirkan gimana fungsi tadi gitu, atau gimana kliennya seperti apa gitu. Lebih fokus ke diri sendiri gitu. Tapi makin lama makin sini makin banyak belajar gitu. Alhamdulillah lah, udah mulai bisa berada di posisi yang benar gitu. Iya. Udah seperti zaman dahulu itu ya juga mereka nggak peduli gitu kan. Nggak peduli, yang penting ada yang bikinin. Ada yang bikinin. Dan terlihat lebih bagus pada sebelumnya gitu. Iya. Dan zaman itu kan masih jarang ya. Maksudnya yang desain grafis itu malah di organisasi kita Abang doang kan? Iya. Abis itu ada Ray. Ada. Abis itu ada Beneran yang DKV. Beneran DKV. Gitu kan? Dan itu juga Bang yang bantu-bantu ngarahin kan Yes. di UKKPK gitu. Nah, waktu itu kan Abang masuk ke sesuatu yang asing sendiri. Ya kan? Kita organisasi yang ngelatih MC, terus penyiar radio, terus jurnalistik. Abang biro usaha. Yes. Ya kan? Biro usaha. Semua diusahakan. Semua diusahakan. Jadi jabatannya biro usaha waktu itu. Malah fokusnya ke desain grafis. Apa pikiran Abang waktu itu, Bang? Nggak banyak mikir. Di zaman itu lebih goblok daripada yang sekarang habisnya. Jadi dia ngalir aja sampai ke tahap itu, nggak ada mikir-mikir panjang. Bahkan sempat mikir juga masuk penyiaran ini bakal bisa dapat duit, padahal nggak bakal dapat. Nggak gitu. ada duit. Nggak ada duit sih ternyata ya. Jadi lebih ke dulu mungkin ngalir aja, ketika dibawa ke sini ya udah ikut, rasanya cocok ya ikut gitu kan, disuruh seperti ini ya udah kerjain kalau bisa, kalau enggak ya seperti itulah. Berarti nggak dicita-citain jadi desain grafis waktu itu? Enggak, dulu pas SMA malah ada diajak temen
masuk DKV dan nggak tahu apa itu DKV. Karena baru ya. Waktu itu belum familiar, yeah. Baru atau nggak tahu juga. DUNP kayaknya baru banget. Ya, kalau DUNP kan 2004 dan diajak tuh 2005-2006 lah gitu kan. Terus kepikirannya ini sama kayak seni murni gitu. Dan udah kebayang kalau dari seni kayaknya nggak bisa cari duit deh. Iya, kita di stigma kayak gitu waktu itu. Iya, kita nggak dapat exposure yang dan info yang banyak. Dulu kan belum kayak sekarang lah informasinya gitu betul, kan. Betul. Dia nggak tarik, tapi ya dijalani, masuk ke KPK tadi, ngerjain di komputer tadi, enak, dan ujung-ujungnya dapat duit di situ, ya udah ngalir seperti itu aja. Tapi komputer UKM itu emang berjasa loh bang. Abis abang pergi kan, itu kan saya yang nguasain. Oh, jadi semua itu di situ. Enggak. Okay. Tapi lebih ke ini sih, lebih ke akhirnya saya paham kalau internet itu sepowerful itu waktu itu. Karena kan pakai wifi kampus kan. Dulu pakai wifi, pakai LAN. Pakai LAN-nya gitu. Internet kampus. Kampus. Jadi emang gini, UKM itu kalau menurutku sih emang kuat banget sih untuk membentuk karakter hobi mahasiswa. Oke. Iya kan? Nah, kita tuh sampai tidur di situ kan? Ya karena dari berbagai, mungkin di latar belakang di SMA yang berbeda-beda, akhirnya kumpul di sebuah universitas yang kita udah mulai dewasa dan ketemu dengan orang-orang yang sejenis gitu. Akhirnya kita bisa mengembangkan minat dan bakat tadi jadi. Mungkin seperti itu, Boy. karena gini ya, saya ngerasa bang, ini bukan maksud mengecilkan jurusan ya, tapi kayaknya pengaruh UKM itu sangat besar terhadap apa yang saya jalani hari ini gitu. Oh iya, kemarin juga ada cerita tuh sama partner di kantor, si Kori yang juga anak UKM. Intinya mungkin Boy yang menerima Boy dulu angkatan di atas abang ya? Ketika masuk? Kayaknya ya. Ini ketika abang sebagai yang menerima anak-anak baru, dulu sering bilang tuh kalau PKM ini, unit kegiatan ini adalah little big world. Dunia besar yang kecil gitu. Jadi di sini kita merasakan simulasi dunia luar tuh bakal seperti apa gitu. Di sini kita merasakan dieksploitasi. Iya, betul. Di sini kita bahkan kadang-kadang mengeksploitasi. Iya, betul. Dipelonco dan mempelonco. Iya. Jadi ketika di kuliah yang normal tadi kita hanya belajar akademis tadi, tapi gimana cara kita berinteraksi dengan dunia? Latihan emosional ya. Emosionalnya ketemu macam-macam orang. Iya. Macam-macam rambut, macam-macam bau. UKM tadi udah ngumpul gitu kan. Dan dari berbagai macam jurusan, jadi banyak variabel di banyak situ, variabelnya, dan itu yang akhirnya ngebentuk. Kayaknya banyak orang yang generasi kita tuh jadi kerja di industri kreatif ya. Iya kan? Dipikir-pikir kok, ya banyak juga. Banyak juga ternyata ya. Di generasi kita itu. Di generasi kita itu gitu. Di gelombang kita itu gitu. Yang paling besar dimulai dari Bang Haji mungkin ya. Iya Bang Haji, Tangkele ya, Tangkele. Iya tuh, Tangkele. Bang, sekarang kan Abang punya studio kreatif namanya Muse. Yep. Itu udah pindah-pindah kantor kan Bang? Tapi sebelum kita bahas itu, aku mau ini dulu. Abang pernah ke Jakarta kan? Iya. Ada studio, udah bangun studio. Yes. Habis itu tadi kan ada Bang bilang vakum. Ketika vakum tadi ke Jakarta. Pindah ke Jakarta. Yeah. Itu dalam rangka apa Bang waktu itu? Kenapa? Ya penasaran juga sih buat ngerantau, dan banyak orang bilang dunia industri di sana lebih bagus pada di Padang. Ya. Yeah. Dan kita bisa dihargai lebih di sana daripada di sini. Ya. Yeah. Ya, ketika ada kesempatan mencoba ke situ ya Bang coba. Berapa lama Bang? Setahun. Gimana kesannya? Kesannya ya aduh, ada variabel yang nggak bisa diceritain, tapi pada dasarnya emang benar kalau di situ tuh kita dihargai lebih, dan di sisi lain pun kita bakal ditekan lebih pun lebih parah di sini ada juga loh gitu. Iya. Kalau ke Jakarta kan
bukan di sana tuh tinggi semua. Cuman pilihannya banyak. Ya, pilihannya banyak. Kalau di Padang kan cuma satu. Ya. Satu pun belum utuh. Fotografer Jakarta bisa dibayar puluhan juta gitu. Iya, betul. Yang dibayar puluhan ribu pun ada gitu. Ada juga di ya. Padang mungkin nggak ada gitu kan. Walaupun nggak bisa sampai puluhan juta, tapi yang angka puluhan ribu tadi rasanya nggak ada deh di Padang gitu. Kayaknya nggak ada sih. Kayaknya nggak ada gitu. Yang secara tertera ya mungkin tolong-tolong sama teman bisa ya kecuali fotografernya yang mau ya. Ya udah gue foto beliin rokok aja gitu. Gitu. Tapi kalau kayaknya ya nikahan lah, nggak mungkin juga orang nawar puluhan ribu sih. Ya. Kalau dia profesional nggak ada yang separah itu. Nggak ada. Tapi di Jakarta ada. Oh ada bang? Ada. Baru tahu nih saya. Tapi karena ya kalau terlalu banyak ini kali ya. Konsep kasar kapitalisme ya gini. Pasar tadi akan terbentuk sendirinya gitu. Iya. Jadi ketika dia mau jual puluhan ribu untuk karya dia tadi gitu kan, kualitas dia juga puluhan ribu juga akhirnya gitu kan. Dan kalian harus terima tadi. Atau kalau nggak bisa berkompromi dengan kualitas tadi, akhirnya dengan kuantitas. Iya. Nah, di Jakarta ada orang yang mau terima hasil seperti itu, di Padang nggak bisa gitu kan. Iya. Jadi dapat puluhan ribu, cuman fotonya cuman setengah dari standar misalnya seperti itu. Tapi ada ya. Di sini nggak ada. Ya, yang dibayangkan orang kan kalau misalnya kita di Padang, wah ke Jakarta pasti keren. Pasti iklimnya bagus. Iya, mungkin. Iklimnya emang bagus. Tapi ternyata ini laut yang ikannya banyak banget. Iya. Ikannya banyak banget. Dan biaya hidup ya. Iya, biaya hidup banyak. Bang, sambil minum ya, Bang. Abang udah berkali minum tadi. Batuk saya. Jadi, banyak banget kan ya? Ibu pernah ke Jakarta? Ngisi-ngisi acara aja. Yang stay di Jogja setahun. Jogja setahun. Tapi karena saya nggak ngantor ya, ya sama aja sih sebenarnya kalau saya. Oke. Sama aja sih gitu. Paling kalau di Jogja lebih ini aja sih, lebih rame aja. Ketemu dengan orang-orang yang sejenis gitu ya? Ya, pegiatnya lebih banyak dan iklimnya lebih hidup. Kalau di sini kan pegiatnya ya mungkin hampir banyak, tapi iklimnya belum terlalu hidup. Jadi masih ada nih yang satu ya kayaknya sama-sama aja ya di mana-mana ya. Tapi di sini kayaknya lebih dominan sih kayaknya ya, jalan-jalan sendiri gitu. Ya balik ke yang tadi itu boy, baik kalau kita ujung-ujungnya bakal mencari duit, ya kita berhubungan dengan namanya iklim bisnis. Iya. Dan iklim bisnis, Bang nggak tahu kalau persentasenya sekarang di Padang gimana. Pas masih kuliah di manajemen dulu, Padang atau Sumatera Barat itu termasuk nomor 2 paling jelek buat investasi. Bisnis? Iya. Kayaknya kita harus pindah, Bang. Enggak. Kalau kita masih di tahun 2010 ke bawah, kayaknya emang harus kalau mau fokus di sini. Tapi sekarang kan kita udah permudah oleh adanya teknologi. Iya. Jadi ya kalau kembali lagi ke bisnis tadi, makin banyak duit masuk ke sini, makin banyak bisnis berkembang. Kebutuhannya pun terhadap artwork, terhadap desain, terhadap copywriting dan sastra tadi bakal tinggi juga. Otomatis kita bakal lebih hidup gitu kan. Jadi kalau kita menyalahkan orang di sini bayar, misalnya nih di lini kerja Abang tuh kan ada paket media sosial nih, bikin postingan, feed, video bla 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 seperti itu di bawah 5 juta loh per bulan. Dan itu pun ketika sampai di angka 3 atau 4 tuh udah mahal banget rasanya di sini. Dan itu untuk ukuran perusahaan yang sebenarnya udah gede ya, udah punya nama ya. Gede di sini. Iya di sini ya, bukan UMKM ya. Iya. UMKM, guru. Kalau di Jakarta contohnya, ketika Bang coba merantau kemarin itu, paket yang murah kami berikan tuh di angka 20 jutaan. Untuk perusahaan yang selevel itu ya? Iya. Kalau level perusahaannya, tapi level putaran duitnya tadi beda. Beda. Ya di sini apa sih tempat nongkrong yang paling banyak gitu? Pastinya jumlah duit yang berputar tadi tidak sebanyak yang ada di Jakarta tadi. Iya, gitu. Iya sih. Kalau di sini nggak ada nasi goreng yang sejuta, Bang. Setahu kita. Nggak ada, emang nggak ada. Udah dicek. Nggak ada. Kalau ada pasti ribut orang. Dulu yang ribet. Oh iya, ribut di Bukit Tinggi.
Di Jogja dulu juga pernah ada gitu ya. Ya kalau di Jakarta ada nasi goreng sejuta sih kayaknya. Itu udah. Dan oke-oke aja. Yes. Karena marketnya emang ada untuk ada itu seperti gitu. itu. Jadi pasarnya ada, ekosistemnya udah terbentuk Iya, di sana. Gitu, uangnya ya. berputar segede itu loh. Karena gitu. kita bicara mengenai uang, tapi Iya, kalau kita iya. bicara mengenai ekspresikan diri sebagai seni murni, dimanapun kita harus bisa. Gitu, Harusnya. Kan? Ya. Harusnya. Tapi iklim kan tetap sesuatu yang berpengaruh besar terhadap pekerja kreatifnya. Ya kan? Kalau di sini misalnya mungkin lebih bagus sih daripada 10 tahun yang lalu ya. Pasti lebih bagus dan lebih cepat bertumbuh sih. Contohnya gini, orang usahalah UMKM gitu. Orang kan dulu nggak peduli ya promosi gitu. Nah kalau sekarang kan orang mulai peduli sama hal-hal kayak gitu. Bahkan udah ada jasa adminnya di Padang kan. Benar. Udah ada jasa untuk ngelola media sosialnya. Itu sebenarnya udah cukup memperlihatkan pertumbuhan. Tapi mungkin lebih lambat dibanding di kota lain. Tapi sisi positifnya memang seperti itu gitu. Ketika Bang baru mulai buka agensi tadi gitu kan, studio desain tadi di 2017, banyak orang bilang yang pertama kali buka di Kota Padang itu hanya Muse. Iya betul. Tapi kalau di 2022 sekarang udah banyak banget. Wah gitu sekarang kan. banyak banget. Tapi dulu tuh orang bukannya bukan studio desain kayak abang ini bang, studio foto orang bukanya. Studio foto dulu. Iya, studio foto. Tapi untuk cari duit di desain grafis dulu hanya di digital printing. Iya, digital printing. Tukang setting, Spanduk. Spanduk. Iya, betul. Mas sempat kerja di situ juga. Iya. Tapi ya karena ekosistemnya belum terbentuk, audiensnya belum teredukasi dengan baik, akhirnya ya jengah bang, makanya bang berhenti dari digital printing tadi gitu. Capek bang sebenarnya waktu itu ya. Capek juga, dan kalau yang paling dominan pada saat itu ini ada ilmu baru nih mengenai desain grafis. Komunikasi visual tuh yang bagus seperti ini gitu. Contoh yang paling simpelnya itu ada namanya white space. Jadi dalam sebuah media dan bidang desain tadi ada area yang sengaja kita kosongkan. Jadi orang fokus ke satu objek aja. Cara paling gampangnya emang kita kasih background putih. Iya. Jadi ketika Bang kerja di digital printing, Bang bikin desain seperti itu. Jadi ada area sekitar berapa meter otomatis harus putih dong. Dia protes. Oke. Gua bayar 35.000 semeter full color atau yang putih, kok harganya sama? Padahal sebenarnya di kotak itu ada bagian blank di pinggir-pinggirnya supaya orang fokus ke tengahnya. Nah, jadi komunikasi visualnya tadi itu efektif. Ya, betul. Orang jadi fokus. Jadi setelah jengah seperti itu pengen mengaplikasikan secara serius, akhirnya ketemu beberapa orang yang emang mengerti itu atau ketika dijelaskan dia paham gitu kan. Dan dapat pengalaman branding yang bagus bang jadinya. Jadi ketika bang coba bikin desain yang seperti bang mention tadi, banyak area putihnya, dipajang tepi jalan gitu. Ini perusahaan lokal loh. Iya. Tapi ketika dilihat sama orang, oh ini kalau kayak ini estetikanya, kayak ini desainnya, kayak ini spanduknya, ini biasanya rokok-rokok atau perusahaan-perusahaan nasional deh. Iya. Jadi orang langsung mikir perusahaan tadi adalah perusahaan. Oke. Padahal itu perusahaan lokal. Iya. Nah di situ terbukti efektif gitu kan. Nah dari satu klien tadi, coba ceritain ke beberapa klien lain, ada yang lebih tertarik, coba kasih, ada seminar dulu diadain bang sebagai materinya, bang sampaikan itu juga. Dari situ mulai dapat klien tadi gitu. Berarti abang dari awal bukan hanya bikin produk desainnya, tapi juga ngasih tahu desain tuh kayak gini. Ya harus kita edukasi lah boy. Iya ya. Tapi ya, kalau kita nggak tahu ilmunya, make sense kan? Iya. 35.000 putih doang buat apa gue bayar gitu kan? Iya sih. Kesannya malah dicurangin kesannya ya. Iya. Kalau kita nggak tahu kan kesannya kayak gitu. Yang paling populer dulu itu misalnya backgroundnya merah, tulisannya kuning, dikasih outline hitam gitu kan? Ya. Dan reaksi kita ketika melihat itu, mata kita sakit. Ya. Marawa. Bukan hanya marawa, intinya dengan adanya spanduk dan itu terlihat norak. Mereka mikir orang bakal ngelihat. Emang benar orang melihat, tapi orang nggak mau baca. Sakit mata. Nah. Gitu. Dan kita banyak nih bang ya. Kita kan banyak nih, kalau apa ya istilahnya itu ya,
perkembangan desain grafis di Padang lah. Dulu kan identik dengan itu aja Bang, 3 warna itu. Empat warna apa 3 warna ya? 3 warna. 3 warna, hitam, merah, kuning. Ya, 3 warna. Dan ada gonjong di sana sini. Ya, ada gitu. gonjong di sana sini. Itu kalau bagi Bang pribadi itu PR. Gimana tuh maksudnya? Itu identitas kita loh. Iya, betul. Dan bentuk komunikasi visual paling primitif yang dimiliki oleh orang Minang. Ya, betul. Jadi ketika ada perhelatan, ada acara gitu, kita pasang merawah, ada acara. Iya. Tanpa harus bilang apa, orang tahu ada acara di situ. Betul. Komunikasi visual kan? Iya, betul. Kita kasih bendera hitam, orang tahu itu apa. Iya. Dan itu harusnya bisa kita kembangkan. Gimana supaya yang warna yang banyak orang bilang norak tadi, jadi terlihat elegan, terlihat bagus atau apa. Soalnya kita lihat bendera Belgia atau bendera Jerman, kan warnanya sama juga. Iya. Tapi bisa mereka eksekusi itu menjadi elegan, tanpa harus terlihat norak. Dan itu sebenarnya tantangan desain grafis di sini ya. Nah, kalau bisa kita punya ciri khas seperti itu kan lebih bagus. Iya. Sama kayak ini, sama kayak pecel lele. Pecel lele. Di mana-mana kan gambarnya. Oh iya. Jadi identitas. Kirain pecel lele sebagai Enggak. Tapi maksudnya identitasnya jadi kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada perusahaan-perusahaan Minang atau desain grafis Minang kayak ada identitas gitu. Orang pasti tahu, oh ini dari Minang gitu. Itu yang paling gampang lah, gonjong itu yang paling distintif, yang terlihat beda daripada yang lain. Kalau warna merah, warna marawa tadi itu juga dimiliki oleh entitas lain kayak tadi. Kalau ukiran itu banyak mirip-miripnya masalahnya gitu. Kita kasih ini ukiran Minang. Lihat ukiran yang ada di Yunani pun juga mirip-mirip seperti itu malah, gitu kan. Jadi ya itu PR, makanya Bang bilang tadi. Kalau bisa kita jadikan ciri khas kan lebih enak. Bang, ini kan Abang bikin studio sekarang. Muse itu habis balik dari Jakarta. Bukan. Muse sudah ada. Vakum. Terus balik di Jakarta, sekarang bikin lokasi baru. Bukan bikin lokasi baru. Kantor baru. Kontraknya habis. Kontraknya. Sebelumnya kan di Purus. Di Ulakarang. Enggak. Sebelum 2000. Tunggu, yang di Ulakarang yang mana? Yang dekat Bunbun. Dekat Bunbun. Ada 2 kalau tempat kerja Bang sana. Sebelumnya Bang bikin baru mencoba-coba ya, studio kreatif dicampur digital printing bernama Emotion. Oh ya, Emotion itu. Emotion. Dulu pernah bikin logo kopi di situ. Iya. Dulu saya punya kopi ladang namanya. Sekarang udah ada tuh kafe yang bikin. Udah ada kafe begitu. Iya, tapi bukan punya saya, Pak. Dan Pak mikir sekarang logonya seperti bikin dulu. Aduh. Maafkan boy, ilmu masih belum kayak sekarang boy. Oh ya, Emotion dulu namanya kan. Emotion, tapi karena masih dibarengi dengan digital printing. Orang masih agak susah mau menghargai desain. Jadi orang mereka anggap karena itu cetak include dicetakan aja gitu. Oke. Desainnya malah kayak bonus akhirnya ya? Yes. Jadi akhirnya pergi dari situ, cari kontrakan, jadi freelance lah semacam itu. Cuman nama Muse udah dimunculkan. Berarti emoticon nggak lagi? Emotion nggak lagi? Emotion masih jalan. Tapi tulisannya emoticon, Bang. Bukan Emotion loh. Emotion ya? Anda ahli sastra tapi membaca Anda kurang. Aku bilangnya dulu tuh emoticon. Hijau kan? Yes. Hijau kan? Emotion. Emoticon. Ya itu selesai dari sana karena nggak bisa menjual desain secara serius di situ gitu kan. Akhirnya dikorbankan. Fokus di desain aja akhirnya. Oh, berarti sekarang Muse ini fokus desain digital aja? Ya, maksudnya bentuknya digital? Iya, bentuk desain. Rata-rata kan nggak cetak lagi gitu? Nggak ada nyetak. Nggak nyetak kan? Cuman emang untuk keperluan digitalnya kan? Kalau mau cetak, ya lain lagi. Silahkan cetak. Bahkan mau tahu beres saja lah, tolongnya deh please gitu. Iya. Sering menolak malah gitu. Soalnya ribet. Quality controlnya gimana gitu kan. Belum lagi bolak-baliknya Pak, gitu ya. Mending ya baca komik lah daripada gitu. Masih suka baca komik Bang? Masih.
Iya, di UK dulu Iya, sering masih baca di komik UK kan. Baca komik. Berarti sekarang kantor di mana, Bang? Kantor sekarang di Andaleh, Andaleh ya. Simpang Azizi. Simpang Azizi. Udah berapa lama di sana, Bang? Sejak habis Lebaran, bulan apa tuh? Hampir setahun. Enggak, Lebaran kemarin. Oh, saya nggak tahu tanggal, Bang. Lebaran nggak tahu juga. Ya tahu Lebaran, cuman nggak Bulan-bulannya? nggak ingat saya. Nggak peduli soalnya. Mau kita bahas. Oke, intinya masih 3 atau 4 bulan yang lalu lah yang di tempat baru ini. Iya. Jadi mulai dari kontrakan dulu di Gunung Pangilun, muncul nama Muse, terus karena nggak handle sendiri gitu kan, alhamdulillah ada audiensnya, nyari partner di Padang nggak ketemu, bukan nggak ada ya, banyak sih orang di Padang yang kompeten gitu, tapi nggak ketemu pada Yang saat itu. sefrekuensi ya. Yes, akhirnya dapat teman tuh dari Bogor, temannya dari teman gitu. Nah teman tadi sama teman dari Bogor tadi kami gabung bertiga, jadi Muse-nya pindah ke Damar. Oke. Nah di Damar tadi akhirnya teman dari Bogor itu balik lagi ke kampungnya. Terus 2018 tuh Bang juga ada kemalangan gitu. Akhirnya di akhir-akhir 2018 ada dapat tawaran untuk jadi mentor di Telkom. Nah, dilatih ke Jakarta. Oke. Oke, sampai ke Jakarta, ketemu teman yang kerjanya di desain grafis juga di Jakarta. Akhirnya nyangkut di Jakarta tadi. Oh, jadi ke Jakarta itu nggak sengaja merantau ya waktu itu? Enggak. Awalnya kan karena pergi pelatihan. Oke. Ketemu sama teman. Ya udahlah sini aja lah Pis gitu. Iya sih. Ada kesempatan nih. Iya. Udah yuk coba gitu. Oke. Dicoba setahun, ya bla 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 bla, akhirnya balik lah. Selain karena emang iklim tadi, itu karena harus bangun pagi juga nggak? Nggak juga sih. Balik ke Padangnya nih. Enggak. Kalau bangun pagi itu emang sejak di awal Muse terbentuk memang udah ditanamkan mindset untuk kita kerja industri loh, bukan kerja pure seni gitu. Oke. Otomatis kita harus menyesuaikan dengan. Berarti abang sekarang udah bangun pagi? Insya Allah. Insya Allah. Gimana cara ngubahnya, Bang? Nggak tahu juga sih. Karena saya pengen nih. Ya mungkin karena Boy nggak ada kewajiban khusus harus ketemu klien pagi gitu. Iya, betul. Boy nggak ada klien. Iya, Boy hanya punya audiens. Iya, betul. Tapi ketika abang punya klien, misalnya dari PT ini, kita meeting jam 9, ya udah jam 9. Tapi ketika di tempat abang ini, kita juga bisa bangun argumen dengan adanya rutinitas tadi. Kita sama klien, durasi pekerjaan berapa lama? Sekian sampai sekian, 7 hari. Jam kerja kita dari jam 9 sampai jam 5 sore. Tapi kalau misalnya mau revisi di luar jam itu, kita lembur dong. Yeah. Jadi argumen untuk minta dan lebihnya lebih mudah. Berarti abang udah normal hidupnya sekarang ya? Ya normal. Normal ini kan range-nya gimana gitu. Karena gini, kita kan pasukan begadang sampai subuh nih ya. Yes. Iya kan? Kreativitas tadi banyak muncul di sepertiga malam gitu kan. Katanya. Kalau dicocok logikan sih ada. Ada sih. Tapi kalau saya sih itu kayak nganggap sugesti aja sih kayaknya. Mau cocok logi sedikit? Boleh. Enggak. Kalau dengar cerita teman yang lumayan alim juga, kalau kita sholat malam dianjurkan di sepertiga malam. Karena kualitas pekerja udara sih kayaknya ya. Udara juga ada enzim khusus yang keluar di sepertiga malam tadi, dan kita lebih khusyuk. Jadi kinerja otak di situ memang optimal. Makanya sering kita dapat ide pas jam-jam segitu. Oke. Kalau Anda orangnya alim, enggak, saya enggak alim, Pak. Kalau harus dijelasin dulu nih. Makanya kalau saya takut tuh stigma itu. Jadi bisa digunakanlah jam segitu untuk kreatif atau optimal otak tadi di jam sekian.
Iya sih, kalau saya cocok lagi ya. lebih ke sini sih Pak, lebih kayak itu kayaknya suasana tenang. Jadi nggak banyak gangguan, kita jadi lebih fokus. Kalau kita bikin ruangan terisolasi, tenang, nggak ada bener-bener seperti itu, jam 9 pagi bisa keluar nggak? Ide? Iya. Kalau saya kapan aja bisa Pak. Enggak, kalau kita kaitan dengan tadi jam sekian keluar ide kata Boy kan. Tapi ketika variabel ketenangan tadi. Nah, ketenangan tadi kalau kita bikin di jam 10 pagi, idenya bakal keluar juga nggak? Keluar kalau saya. Kalau Boy, kalau orang secara umum kita riset dulu ya. Riset dulu ya, nggak bisa Pak. Ini ilmiah masalahnya. Kalau ada Pak. yang mau riset gitu kan, biar produktivitas teman-teman kreatif bisa lebih tinggi. Bang, project kan di Studio Mus itu biasanya apa aja Bang? Muse. Bukan Mus. Mus band itu kan. Ya, sama Muse tadi kalau Abang tulisan MIUS. Sebenarnya sama kayak band Muse tadi, MUSE. Tapi kalau kita tampilkan di Padang, orang ntar bacanya Muse. Iya, Muse. Karena Muse. Tapi terinfluence dari itu? Enggak? Bukan dari bandnya tadi, tapi nama Muse tadi. Muse itu mitologi Yunani kalau nggak salah. Yunani atau Romawi ya. Intinya salah keturunan Zeus juga. Oke. Khusus untuk Dewi Kreativitas. Oh, ini lebih ke ininya ya, lebih ke filosofinya ya? Backstory-nya gitu. Backstory-nya ya. Jadi kan keturunan Zeus itu ada yang untuk kreativitas, ada 9 dewi khusus untuk inspirasi lagu, untuk tari-tarian, nyanyi-nyanyian gitu. Yang visual nggak ada. Nah, jadi ketika sekarang orang tuh mau bikin karya, fashion designer lah misalnya. Oh, sekarang Fendi ngeluarkan baju ini, Muse-nya Selena Gomez. Inspirasinya Selena Gomez. Dan Muse tadi jadi simbol inspirasi. Makanya lo mau cari inspirasi ke tempat berkumpulnya barang-barang kreatif dan barang-barang seni di mana? Di galeri. Museum. Oh, museum. Kata dasarnya muse. Museum. Oke. Mantap ilmu Bapak ya. Suka membaca. Tapi kadang-kadang berguna, kadang-kadang enggak gitu. Kadang-kadang enggak gitu ya. Jadi yang bisa dibikin di sana apa, Bang? Kalau awalnya emang fokus ke desain grafis yang statis, kayak bikin poster, logo gitu kan. Logo tuh mungkin lebih ke filosofisnya, ada backstory-nya tadi gitu kan. Terus sekarang udah mulai merambah juga ke yang bergerak, seperti video atau motion. Oke. Motion sekarang yang paling banyak diminati motion. Motion ya? Motion grafis, bikin animasi sederhana gitu. Tapi ini juga nggak sih? Tadi katanya ngurus medsos juga? Dulu sih, tapi sekarang udah nggak itu. Kebanyakan job ya? Bukan kebanyakan job. Kalau ini relatif ya, beberapa klien menganggap si Apis ini adalah desainer mahal. Ya. Jadi kalau dibandingkan dari beberapa teman lain masih murah loh gitu. Jadi ketika merumuskan skema bisnisnya, kayaknya lebih enak dan lebih cocok kalau fokusnya sekarang bikin motion. Oh, itu akhirnya soal fokus spesialis ya? Bukan lebih ke bisnisnya tadi. Gitu. Spesialis. Menjadi spesialis. Yes. Lebih profesional di satu bidang. Kalau saya kan nulis aja nih. Yes. Gitu. Nggak tahu nih ikut podcast sekarang nih. Jadi makanya ketika Boy tadi nanya Muse ini apa? Creative studio. Oke. Create berarti kan kita bikin harfiahnya. Selama itu masih bisa dibikin dan itu masih bisa dijual, Muse bakal bergerak di situ. Nih Bang, ini awamnya gini. Kalau misalnya dari awal bikin perusahaan lah, katakanlah coffee shop gitu. Berarti Muse bisa ngerjain konsep visual dari awal? Atau hanya yang udah ada? Yang udah ada. Nggak, maksudnya bikin logo aja, atau emang bisa semuanya dari awal? Brandingannya? Bahkan lebih daripada itu. Oh, lebih dari itu bisa? Oke. Gini loh, kalau di industri yang propernya gitu kan, kita hanya memvisualkan atau mengerjakan pekerjaan kita sebagai desain grafis. Ya. Tapi ketika berada di Padang, di beberapa klien ada yang mereka juga nggak ngerti bisnis loh.
tanpa masuk merendahkan gitu ya. Banyak uang gitu ya. Orang bikin sebenarnya ini, ya kita bikin juga lah. Sebenarnya dia udah punya bisnis yang lain yang mereka ngerti. Kayaknya mungkin bikin yang baru yang mereka berdagang bukan berbisnis. Saya udah memperbaiki nih, Pak. Iya, paham. Tolong direm kalau seperti itu lagi ya. Berarti kita alihkan ke yang lain. Alihkan yang lain. Apalagi Bang. Berarti emang bisa semuanya Bang ya. Misalnya nih, saya punya duit, saya pengen coffee shop. Saya pengen ada nih kalau istilahnya Indonesianya tuh penjemawaan, personal branding. Oke. Personal branding usaha saya nggak mau tahu, saya pengennya kayak gini, abang bisa ngurus semua. Insya Allah. Gitu ya? Yes. Oke. Jadi buat teman-teman yang kaya bisa. Iyalah, kalau bisnis Pak harus kaya dong Pak. Kalau enggak ya gimana? Ya harus ada modalnya. Harus ada modal, bisa jadi investor. Iya, investor kan kaya. Investor kan kaya. Iya dong. Boy kaya. Jadi bisa ya. Karena gini, karena kan sekarang banyak jasa desain itu di internet ya Pak. Tapi itu kayaknya misal bikin logo aja gitu-gitu. Kalau Muse bahkan apa sih istilahnya, manajemen strateginya bisa sampai ke situ bisa. Bisa, tapi jarang banget kalau untuk bisa sampai tahap itu. Yang paling agak pendekati mungkin logonya bisa dibayar lebih mahal tadi gitu kan, karena ada backstory yang kita bangun gitu kan, dan itu bisa direpresent melalui visual tadi. Oke. Kalau Bang bilangnya bukan hanya logo tapi visual branding ya. Visual branding ya. Jadi mungkin dengan warna ini dan pattern ini orang udah tahu ini perusahaan apa gitu. Iya. Bukan hanya dengan logo gitu. Iya. Kalau yang lebih strategik lagi kan kita harus brainwash audience dulu. Iya. Panjang tuh urusannya tuh. Mahal bayarannya tuh Pak. Iya, kita dimulai dengan riset dulu. Oke, iya. Dan kita nggak dikasih kesempatan buat riset baik secara budget maupun secara waktu. Iya. Dia minta ini selesai besok. Iya. Kebanyakan kayak gitu. Gimana kalau mau ngeriset kalau seperti itu gitu kan? Atau kalau kita riset kita harus interview orang bla 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 lagi. Orang tadi kita kompensasi dong. Iya. Ini nggak dikasih. Iya, betul. Nah, jadi ya jarang sih kalau Bang mendapati seperti itu. Mungkin ada beberapa agensi teman-teman yang ada di Padang seperti itu. Mudah-mudahan bisa seperti itulah ke depannya. Karena Padang sebenarnya bentar lagi jadi metropolitan kan. Udah hampir 1 juta nih kita. Secara statistik jumlah orang, tapi kalau untuk bisa proper untuk orang kreatif, bukan jumlah orangnya tadi. Ya, betul. Banyak variabel lain. Banyak variabel lain. Banyak variabel lain. Bisa lah kita. Tapi karena dipermudah dengan ada teknologi, kita bisa cari klien keluar sekarang gitu kan. Berarti klien sekarang lebih banyak di luar apa? Ya, di sini ada, di luar ada gitu kan. Dulu hanya terbatas di sini. Dan perkembangannya ya alhamdulillah lah Pak, sejauh ini masih bisa bertahan di sini gitu. Tapi kalau untuk bisa sebagus bisnis yang ada di Jawa kayaknya masih belum gitu. Ya, enggak. Kita harus menunggu, kita harus sabar. Kayaknya kita akan selalu tertinggal deh kalau itu, Pak. Ada beberapa variabel yang harus kita ubah. Ya, kita tetap akan jadi kelas 2 di level itu. Aduh. Ya kan tren yang hari ini di Jawa misalnya udah jalan, udah mau pudar, kita baru mulai, Pak. Medsos aja nih contohnya nih. Iya kan? Di Jawa orang main YouTube udah sampai kapan, tahun kapan gitu. Di Sumbar orang masih belum banyak yang main gitu. Ya, kalau untung Bang punya kantor studio ya, Bang. Kalau kerjain di rumah aja mungkin dikira ngepet loh. Iya, betul. Pak, sebentar Pak, tolong Pak. Oh iya, tak lupa. Lupa saya nih Pak. Oke. Ada bocoran. Kita lanjut. Bang, ini kan sebenarnya tantangannya udah dibahas sangat banyak tadi ya. Apresiasi sebenarnya juga udah. Ini kalau untuk di Padang sendiri ada ininya nggak sih Bang? Semacam asosiasi pekerja kreatif desain grafis gitu. Maksudku gini, asosiasi ini kan gunanya untuk menjaga harga lah, misal sesederhana itu, atau
Iya, menjaga kualitas semacam orang, atau misalnya kalau ada masalah dengan klien yang bisa bantu support gitu. Kalau di Padang udah ada nggak sih? Kalau setahu Bang enggak ya Boy. Belum ya? Belum ada. Tapi balik tadi Boy udah mention Bang orangnya lumayan ansos, tidak banyak bersosialisasi. Kalau setahu Bang nggak ada semacam persatuan seperti itu. Jadi ketika ada masalah, ya mungkin sudah tadi menyelesaikan sendiri-sendiri gitu kan. Tapi emang berapa kalau pribadi ada bangun hubungan dengan beberapa studio tadi, kami bisalah berkomunikasi, butuh ini bantu sini, seperti itu aja. Tapi kalau yang secara asosiasi yang legal atau yang nyata seperti itu, udah ada sih berapa kali kami bikin semacam movement gitu kan, ngumpul ini, ruang diskusi ini, kelompok ini gitu. Tapi yang masih bertahan dan aktif sampai sekarang, setahu Bang nggak ada. Gitu. Tapi itu perlu nggak menurut Abang? Pastilah. Perlu ya? Karena kita bicara mengenai industri gitu kan, dan industri tadi ketika variabelnya bisa kita kelompokkan, itu lebih enak kalau kita mau arahin kemana gitu. Iya, dan itu juga apa ya, ada jaminan hukum yang sebagai pekerja kreatif ya gitu, ada jaminan itu sebenarnya ya. Ya intinya kalau secara nasional kan udah ada tuh, ketika dibikin di Padang unionnya dikit gitu kan, kita tinggal perpanjangan tangan berjejaring aja gitu. Lebih enak jadinya gitu. Karena pekerja kreatif kan pekerja yang rentan banget. rentan dieksploitasi, rentan ini gitu, iya kan? Iya. Karena kita ini sebenarnya negara yang banyak kagetnya Bang, tiba-tiba rame, tiba-tiba ini, kadang-kadang kita mungkin belum terlalu, apalagi kita di daerah Bang ya, kita mungkin belum siap dan kita udah harus ada di situ gitu. Kaget gitu. Jadi makanya ya kalau pribadi lebih ya kita cari tahu sendiri kan ada internet gitu kan, jadi jangan sampai terlalu kaget lah. Iya. Bahkan kalau sebagai orang nihilis, jangan ekspektasi tinggi-tinggi. Iya sih, Abang nihilis ya. Abang nihilis. Udah macam-macam istilah nihilis lah, Stoic. gitu kan. Stoik lah, atau orang yang bernuansa ikhlas lah. Iya. Yang paling kompleks tuh namanya ada anarko-primitivism. Waduh. Tapi hari ini banyak banget ya, dan hal-hal kayak gitu sebenarnya berubah-ubah juga ya. Iya. Berubah-ubah juga ya. Ya balik lagi yang kalau sekuat apapun kita atau sekuat apapun unionnya tadi gitu kan, yang paling penting itu merupakan kemampuan kita beradaptasi, Boy. Ya. Soalnya kalau kita bayangkan dulu yang paling kuat di bumi dinosaurus, gede gitu kan, powerful. Terus ada mamalia kecil-kecil kayak marmut tadi yang akhirnya berevolusi gitu kan. Tapi dinosaurus nggak bisa beradaptasi. Iya, betul. Yang mamalia tadi bisa. Iya, betul. Jadi ya kita harus bisa menjadi orang yang kalau ilmu Minangnya pandai-pandai. Iya. Tapi kalau secara teori evolusinya kita adaptif gitu kan. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan situasi kita berada gitu. Iya. Karena segede apapun kamu, kalau kamu nggak bisa beradaptasi ya tumbang juga. Nokia. Oh, kirain itu tinggal Nokia. Iya benar. Sepowerful itu kan dia dulu kan. Dinosaurus handphone dulu gitu kan. Iya gitu. Handphonenya macam-macam lipat. Ya, semua orang pasti nadanya nggak punya Nokia. Iya gitu. Net enggak usah ya. Iya gitu. Jadi sebenarnya kalau kita nggak bisa beradaptasi, kalau kita nggak bisa belajar ya habis juga. Apalagi di industri kreatif ya Bang ya, yang tiap hari orang ada ilmu baru, ada orang baru yang masuk gitu. Variabelnya berubah-ubah, jadi kita betul, harus bisa berubah juga gitu. Betul. Tapi jangan sampai kita kehilangan jati diri kita tadi. Itu yang susah mempertahankannya ya. Baru mau bilang itu. Karena kita udah merasakannya ya. Iya. Itu yang susah. Kehilangan jati diri. Bang udah berapa tahun sih Bang dari desain grafis ini? Dari awal di kampus itu? Kalau di kampus kan 2006. Mulai hampir 20 tahun ya? Jangan segitunya, Boy. Satu orang, Boy. Udah hampir 20 tahun. Tapi ya agak susah juga, mana bilang desainer amatir, masih profesional, tapi mulai memegang software untuk desain grafis tadi di 2007 mungkin. Iya, dan udah berubah-ubah juga softwarenya ya. Iya, berubah juga gitu. Berarti kemampuan adaptasi Abang juga lebih bagus dari dinosaurus nih kayaknya.
Tapi kalau dinosaurus emang pasti menang abang. Tangan dia pendek. Iya. Bisa megang mouse. Nggak bisa ya. Harus gini dia. Apa yang kita bicarakan boy? Oke. Bang, makasih nih Bang ya udah ngobrol di episode kali ini. Untuk perkenalan nih cukup banget nih ya. Tapi nanti kita mungkin bisa project-projectan lagi. Ada projectan baru atau ilmu baru yang bisa Abang bagi lagi ke kita. Di masa depan. Sama Pria Kreatif kita memiliki goals yang mirip lah. Iya. Sebenarnya kan yang kita pengen itu industrinya maju, iklimnya sehat, pekerja kreatifnya makmur. Amin. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Nanti bisa main-main ke media sosialnya Muse. Muse, sorry. Instagramnya apa? Muse Branding. MIUS BRANDING. Muse Branding. Kalau mau main ke kantornya juga boleh. Nanti minta aja maps-nya di Instagramnya. DM aja dulu. Iya kan? Atur janji kan, mana tahu mau bikin coffee shop. Nggak harus kopi shop. Nggak harus coffee shop, mana tahu. Karena sekarang anak muda kayaknya trennya punya coffee shop sendiri. Oke. Ntar tadi udah ditahan loh boy. Udah mau ditutup loh. Udah. Teman-teman terima kasih udah nonton, sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum.